Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode kali ini saya akan membacakan sebuah kisah pendakian mistis dari Bang Gondrong ketika mendaki ke Gunung Rinjani belum lama ini. Harusnya cerita ini untuk malam minggu kemarin ya. Cuman karena ada gangguan sedikit, jadi baru bisa membacakannya saat ini. Baiklah, tanpa menunggu lama teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, salam Mas Tama, salam teman-teman Ada Apa Gerangan, salam sehat, berkah dan selalu. Teman-teman bisa memanggil saya Bang Gondrong. Izinkan saya membagikan pengalaman mistis yang nyata saya alami. Jadi, kejadian ini sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya akhir bulan November 2020. Waktu itu, saya ikut open trip pendakian Gunung Rinjani seorang diri dan bergabung dengan rombongan sesama pendaki open trip. Karena pesertanya lumayan banyak, kalau nggak salah 60 orang. Jadi pendakian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan mendaki hari Kamis, sedangkan kelompok yang kedua mendakinya hari Jumat. Saya kedapatan jadwal mendaki pada hari Jumat oleh panitia open trip. Sebelum pendakian, seluruh peserta istirahat di base camp di Sembalun untuk pembagian jumlah peserta dan lain-lain. Malam itu di base camp, saya agak gelisah. Entah kenapa, karena belum pernah mengalami hal ini di setiap pendakian sebelum-sebelumnya. Singkat cerita, malam Kamis di base camp, saya bermimpi didatangi oleh eyang saya. Beliau seperti mengisyaratkan agar saya mendaki pada hari Kamis saja. Paginya, saya pun mendatangi panitia untuk meminta tukar jadwal pendakian. Alhamdulillah, panitia pun mengizinkan dan ada 1 peserta yang mau ditukar dengan posisi saya. Jam 8 pagi, kami semua bersiap untuk memulai pendakian. Setelah semua persyaratan dan registrasi SIMAKSI selesai. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, kami semua berdoa untuk memohon keselamatan di perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun tidak lupa setelah berdoa selalu menyisipkan pesan ke para rekan-rekan pendaki agar selalu menjaga sikap dan perkataan selama pendakian. Awalnya semua rombongan pendaki berjalan saling bersamaan. Sampai di pos 2, kami istirahat dan lanjut menuju ke pos 3. Di perjalanan ke pos 3, rombongan mulai tercecer. Wajar sih, karena visi kami tidak sama. Saya pun berjalan sendirian lebih dulu sambil babat alas memastikan jalur pendakian aman untuk dilewati. Sampailah saya di pos 3 seorang diri, dan kala itu suasananya benar-benar syahdu. Oh iya, di pos 3 saya teringat pesan seorang bapak-bapak tua waktu di pintu rimba agar melepas cincin yang saya gunakan. Saya pun bertanya, "Memangnya ada apa ya Pak?"
Bapak itu menjawab, "Penghuni di sini banyak yang suka cincin abang," jawabnya. Akhirnya saya pun melepas cincin dan mengantonginya sebagai bentuk menghormati nasihat dari orang tua. Karena agak lama menunggu rekan-rekan rombongan pendaki yang lain, saya pun iseng mengenakan cincin saya lagi sambil ngopi dan sebat 2 bat, 3 bat, 4 bat, dan berbat-bat. Tak lama, beberapa penghuni lokal mulai berdatangan dan berusaha mendekati saya. Mungkin yang dimaksud dengan penghuni lokal di sini adalah makhluk gaib di sekitar ya. Alhamdulillah mereka jaraknya nggak terlalu dekat, kira-kira 20 meteran dari tempat saya istirahat. Saya hanya sedikit berbicara kepada mereka. "Saya numpang istirahat sebentar, mohon kalian jangan mengganggu." Mereka pun hanya diam dan masih melihat-lihat saja. 30 menit berselang, rombongan yang lain mulai sampai di pos 3. Saya pun melanjutkan perjalanan sendiri lagi menuju ke pos 4. Di tengah jalan, saya berjumpa dengan seorang pendaki perempuan seorang diri. Sepertinya dia sedang istirahat karena kecapean. "Mbak, kenapa sendirian di jalur?" Dia bilang, "Saya ketinggalan teman-teman saya bang," katanya. Akhirnya saya pun memutuskan untuk mengajaknya jalan bareng. Singkatnya kira-kira 30 menit sebelum tiba di Pelawangan, pendaki cewek ini berbisik kepada saya, "Bang, kok banyak banget ya yang ngikutin kita?" "Kamu lihat apa?" "Banyak bang," jawabnya. "Ya sudah, kita harus sampai di Pelawangan sebelum maghrib. Kamu fokus jalur aja, gak usah tengok kanan kiri." Dan alhamdulillah, tibalah kami di Pelawangan sebelum maghrib. Di sini para pendaki mendirikan tenda untuk camping sebelum melanjutkan summit. Sekitar jam 8 malam, saat saya dan rekan-rekan lagi asik-asik ngopi, terdengar suara jeritan dari tenda sebelah kami. Mulanya saya pikir ada yang kena hipo. Maka saya mengeluarkan minyak angin dan emergency blanket yang saya berikan ke teman setenda saya, Eko namanya. Gak lama Eko kembali ke tenda dan memberitahu saya, "Bang, di sebelah kesurupan, kasihan bang." "Udahlah kok, itu bukan ranah kita. Toh ada porter lokal yang berpengalaman mengatasi hal kayak gini. Kita bantu doa aja dari sini." Hampir 20 menit suara jeritan dan tangisan itu terdengar sampai di tenda kami. Tidak lama beberapa porter lokal mendatangi tenda kami sambil berkata, "Bang, tolong bantu kami atasi ini. Kalau terlambat, anak ini bisa lewat." Saya pun bertanya, "Memangnya siapa bang yang merasukinya?" "Dewi bang." "Dewi siapa?" "Dewi Anjani bang. Kami gak sanggup menanganinya." Saya pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi tenda sebelah. Sebelumnya saya minta ke rekan-rekan yang lain untuk sama-sama berdoa memohon perlindungan Tuhan. Saya pun memulai berkomunikasi dengan sosok yang katanya Dewi Anjani. "Salam Dewi, ini ada apa sampai Dewi hadir di wanita ini?" "Anak ini sudah melanggar di wilayahku," katanya dengan nada marah. "Dan anak ini akan saya bawa ke alam kami." "Memangnya dia melakukan kesalahan apa sampai anak ini harus dibawa?" "Pelanggaran yang sangat berat. Selain mengotori wilayah kami, dia juga memiliki pendamping yang berusaha menantang kami." "Kalau begitu, saya atas nama anak ini mohon maaf atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Mohon dimaafkan ya Dewi." "Tidak akan saya maafkan. Anak ini tetap akan saya bawa." "Baiklah, kalau begitu tukar saja dengan saya. Lepaskan anak ini. Kasihan, dia masih terlalu muda. Kasihlah dia kesempatan untuk memperbaiki hidupnya." "Tidak. Tidak ada tawar-menawar. Di sini aku penguasanya.
Memangnya kamu siapa? Berani tawar-menawar denganku? Lalu saya membisikkan pelan ke telinga anak itu yang masih dirasuki oleh sang dewi. Saya hanya pendaki biasa yang ingin menikmati pemandangan indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi atas nama eyang saya, tolong Dewi lepaskan anak ini. Saat mendengar nama eyang saya, Dewi memelototi saya dengan nada mengancam. Kamu jangan bohong. Kalau memang benar kamu cucunya, hadirkan eyangmu di sini, maka saya akan lepaskan. Saya pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperkenankan eyang bisa hadir dan membantu. Tak lama kemudian, alhamdulillah eyang pun hadir. Ini ditandakan oleh sang dewi memohon maaf kepada saya sambil mengacungkan kedua telapak tangannya seraya berkata, maafkan saya Den Mas yang sudah arogan di hadapan Den Mas. Sudahlah Dewi, kami pun meminta maaf kalau sudah berbuat salah dan lancang di tempat ini. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Intinya kami tidak ada niat sedikit pun untuk mengganggu. Maka izinkanlah kami menikmati ciptaan Tuhan yang indah ini. Dan alhamdulillah kejadian malam itu pun selesai dengan aman. Malam kian larut, udara dingin semakin menembus hingga tulang meski sudah berbalut jaket dan sleeping bag. Waktu menunjukkan sekitar jam 10 malam. Hampir seluruh pendaki sudah lelap tertidur untuk sejenak istirahat sebelum summit ke puncak pada jam 2 pagi. Hanya ada saya dan 2 orang porter lokal yang belum tertidur. Mengetahui saya belum tidur, seorang porter yang bernama Bang Joni memanggil saya untuk bergabung sembari minum wedang jahe sambil menghangatkan badan. Belum tidur Bang Gondrong? Sini Bang, gabung dengan kita-kita. Ada wedang jahe nih, kata Bang Joni. Sebentar ya Bang, saya ambil rokok sama cemilan dulu. Tidak lama saya pun mendatangi tenda Bang Joni dan wedang jahe pun sudah disuguhkan. Bang Joni lalu berucap terima kasih atas kejadian tadi. Makasih ya Bang atas bantuannya. Kalau nggak ada Abang, mungkin besok kita bakal turun bawa kantong jenazah. Wus, jangan ngomong sembarangan Bang. Semua itu atas pertolongan Allah. Saya hanya membantu berkomunikasi aja Bang. Lagi pula soal kematian seseorang itu sudah digariskan oleh takdir. Kita bisa apa soal takdir kan? Iya, tapi kan kalau Bang Gondrong gak ada di sini, ceritanya bakal lain, kata Bang Awal, seorang porter yang lainnya menimpali omonganku. Itu hanya kebetulan aja Bang. Toh niat saya mendaki, ingin tadabur alam sebagai menikmati pemandangan Gunung Rinjani yang begitu indah, kataku sembari menikmati wedang jahe dan kepulan asap rokok mild. Dan gak lama kami dikagetkan dengan suara pesan masuk di HP Bang Joni. Oh iya, di Gunung Rinjani beberapa provider seluler masih dapat sinyal. Di ujung HP terdengar voice note melalui WA, sepertinya dari pihak resort TNGR, yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani. Pihak resort menanyakan perkembangan kejadian yang tadi kami alami, dan Bang Joni menjelaskan dengan detail kejadian ke pihak resort. Terdengar riuh dan ucapan alhamdulillah dari voice note berikutnya yang masuk ke WA Bang Joni. Bang Awal yang sedari tadi diam tiba-tiba bertanya, Bang, apa anak ini aman kalau kita tinggal summit besok jam 2 pagi? Sebaiknya sih ada yang menemaninya untuk jaga-jaga Bang, kataku. Kalaupun gak ada yang mau, biarlah saya yang menemani dia. Asalkan nanti sisakan satu porter ya untuk menemani saya ngobrol. Emangnya Abang gak nyesel jauh-jauh dari Jakarta ke Rinjani tapi gak nyampe puncak? Kata Bang Joni menyaut. Enggak lah Bang, toh puncak gak kemana-mana juga. Lain waktu kalau saya ada umur dan rizki, insya Allah saya kembali lagi ke sini untuk sampai ke puncak Rinjani. Lagi pula prinsipku di gunung itu bukan soal siapa yang paling, tapi siapa yang saling membantu, saling melindungi, saling menjaga, dan saling yang lainnya, bukan yang paling, kataku.
Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sebagian rombongan pendaki sudah ada yang bangun dan bersiap-siap untuk summit. Tidak lupa mereka sarapan terlebih dahulu, sekedar mengisi energi. Setelah semuanya siap, saya diminta untuk memimpin pembacaan doa sebelum pendakian dimulai. Setelah berdoa, saya selalu titip pesan ke para pendaki agar selalu menjaga sikap dan perkataan selama pendakian. Mengetahui saya tidak ikut serta summit, ada beberapa rekan pendakian merasa kecewa kepada saya. Entah kenapa, rasanya sudah seperti kenal dekat dan lama meski kami baru saling mengenal. Setelah saya jelaskan pertimbangannya, akhirnya mereka pun mau mengerti dan pendakian summit pun dimulai. Kini hanya ada saya, Bang Awal dan cewek itu yang kerasukan semalam di tempat kami mendirikan tenda. Sesekali Bang Awal memeriksa tenda si cewek tadi, apakah masih dalam kondisi aman. Saya masih terus menghabiskan berbatang-batang rokok sambil menikmati suasana dini hari di depan tenda yang sudah dilengkapi perapian parafin untuk menjaga kehangatan tubuh. Tidak seberapa lama, Bang Awal menghampiri saya dan baru saja saya menyeruput sisa wedang jahe yang mulai dingin, terdengar suara tangisan dari balik tenda si cewek tadi. Maaf ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena memang saya nggak kenalan. Saya dan Bang Awal langsung bergegas menghampirinya. Setelah saya tengok sebentar, batinku bergumam, siapa lagi nih? Nggak mungkin Dewi lagi yang masuk. Lalu terdengar suara cekikikan dari mulutnya seraya berkata, "Anak gadis ini biarkan tinggal di sini untuk menemaniku," katanya. "Hei, siapa kamu? Berani-beraninya mengganggu kami?" "Aku yang ditugasi menjaga wilayah Pelawangan ini," katanya lagi. "Udah, sebaiknya kamu keluar, mumpung saya masih sabar." "Siapa kamu? Berani-berani menyuruhku?" Karena saya malas berlama-lama, segera saya akhiri dengan membaca doa yang diajarkan oleh ayahku sejak kecil. Alhamdulillah, seketika jin yang merasuki tubuh si cewek pun akhirnya keluar. Saya langsung minta air putih ke Bang Awal untuk saya berikan ke cewek itu. Sembari saya ingatkan ke cewek itu, "Pikiranmu jangan kosong, ingatlah selalu Tuhanmu dan baca wirid apa saja yang kamu bisa. Yang penting teruslah beristighfar agar kamu selalu dilindunginya." Setelah dia tertidur dan semuanya saya rasa aman, kami pun berdua meninggalkan cewek tadi. Lemas rasanya badan ini. Niat hati ingin menikmati pemandangan, malah berhadapan dengan penampakan. Tapi gak apalah, gak usah disesali. Toh ini pengalaman yang berharga, agar kita bisa terus mawas diri dimanapun berada. Tidak terasa waktu sudah memasuki subuh. Saya pun bergegas menunaikan kewajiban sebagai muslim. Setelahnya saya pun mulai rebahan di dalam tenda dan akhirnya tertidur pulas. Sekitar jam 12 siang saya terbangun. Saya lihat ternyata rombongan pendaki sudah seluruhnya kembali ke kamp Pelawangan dan bersiap-siap turun kembali. Saya pun segera beres-beres dan setelahnya segera sholat yang saya jamak. Jam 1 siang kami semua turun gunung. Sampai di pos 2 kira-kira menjelang maghrib, saya istirahat sejenak untuk menunaikan sholat maghrib. Perjalanan turun sampai di pos 2 nggak ada kejadian aneh-aneh. Alhamdulillah perjalanan lancar ya kok. Iya bang, alhamdulillah. Baru aja selesai sholat maghrib, tiba-tiba panitia open trip memberitahu saya, "Bang, ada peserta yang ketinggalan di pos 3. Namanya Nani, katanya lagi kerasukan Mbak Kunti." Itu kata seseorang panitia di pos 2. Kata siapa om? "Barusan bang, ada WA masuk ke HP-ku." "Sama siapa Nani di sana?" "Sama satu panitia dan satu porter bang." "Oh ya sudah, suruh mereka tandu si Nani, bawa ke pos 2. Ikat yang kuat agar nggak terjatuh dari tandu." "Siap bang," kata panitia tadi. 1 jam lebih kemudian samar-samar terdengar suara jeritan dan tangisan dari kejauhan mendekati pos 2.
Oh, rupanya mereka sudah hampir sampai. Saya bergegas menghampirinya dan berusaha ingin membantu menggotong tandu itu. Tapi belum sempat saya menggotong tandu itu, tiba-tiba si Nani yang tengah dirasuki berucap, "Ampun Den Mas, saya pergi sekarang. Tolong jangan sakiti saya," kata jin yang merasuki itu. "Loh, kok kamu kenal saya? Siapa kamu?" "Iya, kami sudah mendengar kejadian malam kemarin Den Mas dengan Ratu. Mohon ampuni saya," katanya lagi. "Baiklah, sebelum kamu keluar, tolong beritahu teman-teman sebangsamu agar jangan ada lagi yang mengganggu perjalanan kami sampai di base camp. Sebab kami hanya kumpulan pendaki yang bermaksud baik dan tidak ingin mengganggu kalian." Setelah itu alhamdulillah Nani pun mulai sadarkan diri dan buru-buru kami bawa ke shelter di pos 2. Setelah Nani mulai tenang dan santai, saya sedikit bertanya kronologi kejadiannya. Nani bercerita bahwa ternyata dia sedang hamil 3 bulan saat itu. Sontak semua pendaki yang ikut mendengarnya pun terkejut. "Wah, kamu kok berani-beraninya sih mendaki dalam kondisi hamil 3 bulan? Rentetan pertanyaan dari pendaki yang lainnya hampir bersamaan. "Alhamdulillah, untungnya kamu gak kenapa-napa ya Nan," kata Reza, salah seorang panitia. "Ya sudah, ini buat pelajaran semuanya, supaya besok-besok panitia open trip lebih ketat dalam mengikut sertakan pendaki. Jangan karena hanya ingin banyaknya peserta, tapi malah mengabaikan keselamatan." "Yaudah Nani, sebaiknya kamu naik ojek saja dari pos 2 ke base campnya, mengingat kondisi fisikmu yang gak memungkinkan," kataku. Akhirnya setelah Isya, kami pun melanjutkan perjalanan pulang menuju ke base camp. Sebagian ada yang berjalan kaki, sebagian lagi ada yang naik ojek. Oh iya, di Rinjani itu ada ojek dari pintu rimba sampai pos 2 dan sebaliknya. Di perjalanan pulang dari pos 2 menuju ke base camp, tidak bosan-bosannya saya ingatkan agar jangan mengotori gunung dengan sampahmu. Bawa kembali pulang sampahmu dan jaga sikap juga omonganmu. Insya Allah kalian selamat sampai tujuan. Di penghujung jalur mendekati pintu rimba sekitar jam setengah 10 malam, tiba-tiba saya dikejutkan kembali dengan sosok Dewi. Kali ini dia menampakkan wujudnya dengan sangat anggun dan penuh wibawa. Mengetahui itu, saya pun langsung meminta teman-teman pendaki yang lain untuk jalan duluan. Eko, temanku, sepertinya sudah paham isyaratku. "Oke bang, kita tunggu di pintu rimba ya. Hati-hati bang." "Siap kok," kataku. Setelah sepi, baru kemudian saya menghampiri sang Dewi. "Salam Den Mas." "Iya Dewi, ada apa lagi ini?" kataku. "Tidak Den, kami hanya ingin berterima kasih atas kunjungan Den Mas dan rekan-rekannya ke tempat kami. Terima kasih sudah menjaga tempat ini dengan baik. Dan kami pun meminta maaf atas kesalahpahaman yang kemarin." "Oh iya Dewi, kami pun berterima kasih atas sambutanmu. Terima kasih sudah bisa menikmati pemandangan Rinjani yang sangat indah. Maafkan kalau sekiranya ada hal yang kurang berkenan dari kami. Memang sebaiknya sesama makhluk Tuhan kita bisa hidup saling berdampingan. Meski alam kita berbeda, tanpa ada gesekan atau perseteruan selama kita saling menjaga dan saling menghormati." Dan perjalanan kami pun selesai, selamat tanpa ada peristiwa yang mengkhawatirkan. Pesan kami kepada para pendaki, dimanapun kalian mendaki, tetaplah jaga kesopanan selama mendaki, baik itu lisan maupun sikap. Sebab mereka juga sama dengan kita bangsa manusia, tidak ingin terganggu. Jagalah kebersihan selalu, bawa pulang sampahmu dan jaga hutan tetap lestari. Demikian sedikit pengalaman saya di Gunung Rinjani. Semoga bisa diambil ibroh dari cerita ini. Mohon maaf kalau kurang horor ceritanya. Cukup saya aja yang mengalami. Saya Bang Gondrong, salam lestari. Terima kasih Bang Gondrong yang telah mengirimkan pengalamannya. Salam untuk anak-anak dan keluarganya ya. Ditunggu cerita pendakian mistisnya ketika di Lawu.
Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.